Halo kawan-kawan, sahabatku mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Hari ini yaitu tanggal 15 Juli sampai 17 Juli 2022 adalah jadwal pelaksanaan UAS THE susulan masa registrasi 2022.1. Khusus bagi teman-teman yang kemarin mengalami kendala dan terdaftar sebagai peserta UAS THE susulan, teman-teman harus memperhatikan hal-hal berikut ini agar kalian lancar, tidak ada kendala. Nah, mari kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, UAS THE susulan 2022.1 ini merupakan kebijakan yang sangat baik dari UT dan sangat penting tentu bagi teman-teman mahasiswa yang kemarin mengalami kendala UAS THE. Nah, manfaatkan ini dengan baik dan perhatikan hal-hal penting yang harus teman-teman laksanakan atau teman-teman ikuti. Nah, hal-hal penting berikut ini sangat penting teman-teman, karena ini saya sampaikan, saya sharingkan ke kalian berdasarkan pengalaman yang telah ada. Nah teman-teman, tentu teman-teman ketika kalian melaksanakan UAS THE, linknya tetap sama, yaitu di the.ut.ac.id. Nah, berikut ini menurut saya, ini saya sharing hal-hal yang harus diperhatikan pada saat UAS THE susulan. Nah, ini sangat penting. Yang pertama teman-teman, pelaksanaan UAS THE susulan 2022.1 tanggal 15 sampai 17 Juli 2022. Nah, ini teman-teman harus perhatikan dengan baik. Jika teman-teman mempunyai jadwal pekerjaan, teman-teman sebaiknya mengatur kegiatan antara pekerjaan dan kuliah atau UAS ini dengan baik supaya tidak ada kendala lagi. Ini harus teman-teman perhatikan dan jangan sampai terlewatkan, jangan sampai teman-teman tidak tahu. Nah, yang kedua, luangkan waktu untuk UAS THE susulan ini. Beberapa pengalaman yang ada itu saya terus terang memaklumi kesibukan dari teman-teman mahasiswa. Apalagi terutama yang sudah bekerja di suatu instansi atau tempat tertentu. Namun tentu ini bukan harus menjadi kendala. Karena apa? UAS itu dilaksanakan per semester. Jadi tidak dilaksanakan banyak kali. Nah, tentu ketika teman-teman menjalani perkuliahan, teman-teman harus bisa membagi waktu itu dengan baik. Menurut saya, teman-teman harus meluangkan waktu untuk melaksanakan UAS THE susulan ini dengan baik, diluangkan benar-benar dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya sukses nanti dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, yang ketiga teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan perangkat dan koneksi internet lancar. Perangkat tentu bisa saja laptop atau PC ataupun HP sebagai perangkat kerasnya. Itu teman-teman harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai justru menjadi kendala dalam menyelesaikan UAS THE susulan ini. Kemudian internet juga harus lancar. Pastikan teman-teman ini memakai provider di mana kekuatan sinyalnya itu paling bagus di tempat teman-teman mengerjakan UAS THE tersebut. Nah, ini adalah hal-hal sederhana yang harus teman-teman pastikan. Kemudian yang keempat teman-teman, mahasiswa mempunyai waktu 8 jam sejak unduh soal pertama untuk mengerjakan dan unggah BJU. Jadi kalau kemarin pada saat UAS THE utama itu waktunya adalah 12 jam, namun pada saat UAS THE susulan ini waktunya sudah ditentukan yaitu 8 jam
sejak unduh soal pertama kali. Saya ulangi lagi ya, hanya 8 jam. Ya, hanya 8 jam. Jadi teman-teman harus manfaatkan ini dengan baik. Jadi ketika teman-teman klik unduh, pastikan setelah klik unduh teman-teman mempunyai waktu yang cukup untuk mengerjakan itu, atau kegiatan kalian benar-benar terfokus untuk mengerjakan soal dari UAS THE susulan tersebut. Kemudian lihat status apapun dan keterangan waktu di laman THE. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu sudah klik unduh, itu silahkan teman-teman langsung klik tombol reload yang ada di bagian atas tabel di laman THE tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan unduh soal, tentu di situ akan terpampang status dan waktu yang berjalan. Jadi teman-teman persilakan perhatikan itu. Nah, itu menjadi patokan yang sangat penting ketika teman-teman menyelesaikan, mengerjakan soal dan mengunggah BJU atau jawaban. Jadi perhatikan keterangannya dengan baik karena di situ sudah sangat jelas. Nah, kemudian yang kelima, jangan pernah unggah BJU atau jawaban mendekati batas akhir unggah. Lebih awal maka lebih baik. Ini hal sederhana teman-teman, tapi kadang ada juga yang melakukan penyelesaiannya itu mendekati menit-menit terakhir, kadang ada yang detik-detik terakhir. Nah, ini sangat tidak baik. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman mengingatkan supaya selesaikan itu secepat mungkin. Setelah klik unduh, teman-teman segera selesaikan pengerjaan soalnya dan segera diunggah, sehingga untuk menyikapi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kendala internet yang bisa menghambat penyelesaian mata kuliah tersebut. Kemudian teman-teman, di nomor 6 ini catat kode yang tampil setelah unggah BJU, gunanya untuk revisi BJU jika diperlukan. Nah, seperti yang sudah ada, yaitu ketika teman-teman sudah unggah BJU, maka di sana akan tampil kode revisi. Jadi kode itu silakan dicatat, jangan sampai tidak, karena jika masih ada waktu pengerjaan dan unggah, masih ada waktu untuk unggah BJU. Jika teman-teman ingin melakukan revisi, maka teman-teman bisa melakukan revisi dari jawaban atau BJU yang teman-teman unggah sebelumnya. Kemudian pastikan BJU yang diunggah sesuai dengan kode dan nama mata kuliah yang diikuti. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu unggah BJU, pastikan file PDF yang kalian klik atau yang diunggah itu adalah jawaban yang sesuai dengan kode dan nama mata kuliah yang kalian ikuti pada saat itu. Jadi jangan sampai salah ya. Makanya setelah unggah BJU, teman-teman juga bisa melakukan koreksi, dan di situ sudah diberikan fitur atau fasilitas oleh UT di dalam aplikasi THE. Jadi sebetulnya semuanya itu sudah disiapkan. Kemudian teman-teman, berdasarkan pengalaman, ini kendala UAS THE pada semester ini mayoritas tidak berasal dari laman THE, namun pada perangkat atau software dalam kurung browser yang dipakai. Maksud saya begini teman-teman, menurut saya aplikasi THE untuk UAS THE ini sudah semakin baik. Sudah baik, mayoritas baik, artinya tidak ada kendala yang berarti menurut saya, karena proses loginnya juga mudah, unduhnya juga mudah, unggah BJU-nya juga mudah. Nah, jika teman-teman itu mengalami kendala, menurut saya bukan pada laman THE itu sendiri. Ketika server THE itu oke, maka kendala yang ada itu faktanya adalah ada pada perangkat atau software, dalam hal ini browser yang dipakai untuk mengakses laman THE tersebut. Jadi ini pengalaman ini memang beberapa teman mengalami. Jadi
perangkatnya ataupun software dalam hal ini browser itu pada saat dipakai itu tidak mensupport dengan baik. Ya, mungkin kendalanya bisa berbagai macam. Nah, di selanjutnya ini teman-teman, jika mengalami kendala unduh soal atau unggah BCU, maka silakan coba cara ini. Silakan teman-teman coba. Jadi apapun itu kendala yang ada, saya kira yang penting adalah teman-teman mencari solusi yang terbaik sehingga UAS THE susulan itu tetap teman-teman selesaikan dengan sangat baik. Yaitu teman-teman silakan reload browser atau reload laman THE. Jadi ketika teman-teman itu selesai unduh, nah di situ kan bagian atas tabel kan ada tombol reload. Nah itu silakan teman-teman reload sehingga tampilan di THE itu akan refresh ke tampilan setelah unduh. Jadi munculnya waktu di situ. Atau teman-teman silakan reload seperti ini. Silakan reload di browsernya. Nah, silakan teman-teman reload. Nah, teman-teman juga silakan bisa melakukan update browser. Ya, silakan teman-teman juga bisa melakukan update browser. Ini sangat penting. Nah, update browser bisa teman-teman lakukan seperti ini. Ini kebetulan saya memakai Google Chrome dia, hanya sebagai contoh saja. Pastikan ini sudah up to date. Untuk teman-teman yang memakai browser lain ya juga sama. Ini sangat penting. Nah, teman-teman juga bisa lakukan clear history. Ya, clear history. Jadi silakan klik history. Clear browsing data. Kalau saya pribadi terus terang terbiasa time range-nya ini saya setting all time dan semuanya saya centang supaya bersih semuanya. Kemudian saya klik clear data. Ini yang biasa saya lakukan agar browser itu tentu lebih ringan. Kemudian selain melakukan clear history, teman-teman, yang penting ini adalah setting pop-up browser dengan mengizinkan the.ut.ac.id di browser yang dipakai. Ya, di browser yang dipakai. Jadi teman-teman silakan klik ini, kemudian klik setting. Kemudian teman-teman bisa klik privacy and security, kemudian site settings, kemudian pop-up and redirects. Nah, teman-teman silakan klik di sini. Add ini. Ini di copy. Pastekan di sini lalu add. Nah, jadi teman-teman dengan kata lain mengizinkan THE ini berjalan dengan baik di browser ini. Kemudian teman-teman juga bisa coba berpindah browser yang lain. Jika mungkin memakai Google Chrome dirasa kurang baik, bisa pindah misalnya di browser yang lain. Nah, ini beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam teman-teman mengerjakan UAS THE susulan ini. Nah, ini sangat-sangat penting teman-teman. Jadi hal-hal yang sebetulnya sepele atau sederhana itu harus teman-teman perhatikan untuk mendukung kesuksesan dari pelaksanaan UAS THE. Semoga apa yang saya bagikan pada saat ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menyelesaikan UAS THE susulan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan ya. Jadi tetap semangat dan sukses selalu.